alumni Nusantara yang disingkat Ihsan. Ini memang Ya apa Allah. namanya merupakan wadah silaturahim antar Ya alumni santri antar pesantren apa se-Nusantara. ya? Boleh, boleh. Ya Allah, Jadi ya. supaya ada silaturahim antara alumni santri antar pesantren se-Nusantara Sudah boleh. lewat wadah Ihsan ini. Mas aja, Mas. Oh iya, beneran. Enggak. Jadi Ada. ya Ada. tujuannya supaya ajang silaturahim bagaimana menjalin ukhuwah suyukhiyah, yaitu sanad keguruan kepada baginda Rasulullah. Allah Karena kalau salli ditarik sanad ilmunya nyambung semuanya kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Itu isinya. Sehingga bagaimana tidak terjadi kotak-kotak antara pesantren. Sehingga bagaimana di lapangan antara alumni santri itu bisa saling melengkapi dan saling mengisi. Mengisi dakwah perjuangan Rasulullah, mengisi di pendidikan dan lain sebagainya. Ini tujuannya. Yang tujuan utama sebenarnya kita ini apa namanya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Fuad pada saat matur saya serukan kepada beliau pada waktu apa namanya PWNU memperingati 1 abad di IKN. Sehingga saya ingin mengajak kepada beliau bagaimana Ikatan Alumni Santri Sidogiri Nusantara bisa hadir di peringatan 1 abad di IKN. Lalu kata beliau, sudah sekalian memperingati Hari Santri gitu. Padahal itu peringatan 1 abad NU 31 Januari versi Miladia. Nah, kemudian setelah sampai di badan otorita, setelah kita rapat, ternyata di situ oleh badan otorita yang kelas bawah itu dibatasi. Jadi peserta itu hanya 1.400 peserta. Jadi dibatasi di karena Masjid Negara belum selesai pada saat itu. Nah, sekarang kalau sudah selesai, sudah ditempati tarawih sudah Masjid Negara Nusantara. Gantinya Masjid Istiqlal. Kalau sudah nanti Masjid Negara ini sudah diresmikan, maka gelar Masjid Negara untuk Istiqlal ini dicabut, tidak bukan menjadi Masjid Negara lagi. Nah itu setelah ada pembatasan, kami apa namanya eh, ya sudah di aula multifunction di Kemenku gedung Kemenku 3 itu di dalam 1.000 di kanan kiri 200 anak apa 1.400 sehingga ya jadi alhamdulillah menjelang 10 hari ke tanggal 31 Januari itu peringatan 1 abad NU dibuka ternyata malah dibutuhkan kehadiran peserta yang banyak karena merupakan apa namanya bentuk dukungan kepada IKN dari badan dari masyarakat gitu. Dan maka pada saat itu ya sudah hanya khusus Kaltim dan alhamdulillah berjalan dengan sukses apa namanya adanya Hal. peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di IKN yang apa diadakan oleh PGNU Kalimantan Timur. Nah, kemudian dari situ kami punya gagasan untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat dari Kiai Haji Mas Fuad Nur Hasan. Karena terus terang Pondok Pesantren Syekh Nurul Kabim ini apa namanya eh, pengasuh dari 4 pesantren. Pertama pengasuh pesantren Sidogiri ini secara otomatis masuk kepada majelis keluarga dari Pondok Pesantren Syekh Nurul Kabim. Kemudian Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Holili Kepang setiap pengasuh dari Al-Falah As-Salafi Al-Holili Kepang ini secara otomatis pengasuh maupun wakil pengasuh ini menjadi majelis keluarga dari Pondok Pesantren Sewana Holil Kabul. Begitu juga pesantren Salafiyah Salafiyah Sukurjo, yaitu yang sekarang diasuh oleh Kiai Zaim Ibrahimi dan wakil pengasuhnya yaitu Kiai Habibudin Muhajir. Ini secara otomatis sudah ditandatangani dan sudah diserahkan surat statutanya bahwa setiap pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Salafiyah Sukurjo dan wakil pengasuh ini secara otomatis menjadi bagian
dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sawana Khalil Kahfi. Yang keempat yaitu Pondok Pesantren Anukoya, Bulu-Bulu, daerah Lubang Saraya, karena istri saya putrinya Kiwaris, maka setiap pengasuh dari Pondok Pesantren Anukoya, Bulu-Bulu, itu secara otomatis menjadi majelis keluarga dari Pondok Pesantren Sawana Khalil Kahfi. Nah, maka untuk itu lalu kemudian gagasan dari melaksanakan gagasannya Kemas Fuad Nur Hasan, pengasuh pesantren Sendogiri, sekaligus majelis keluarga ini Pondok Pesantren Syekh Khalil Kabim, yaitu kami menggagas apa namanya peringatan Hari Santri Nasional nanti pada tanggal 30 Oktober 2027 bertepatan dengan 29 Jumadil Awal 1449 Hijriah. Namun penyelenggaranya siapa? Maka penyelenggara ini adalah tadi itu bagaimana mengajak semua ikatan alumni seperti IAT Giri, IPSA Sukorejo, semua alumni itu se-Nusantara bisa ngumpul di IKN dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang insya Allah dicanangkan pada tanggal 30 Oktober 2027 dalam rangka memperingati Hari Santri. Nah, setelah ngumpul, kegiatannya yaitu di Masjid Negara Nusantara ini ngumpul diisi dengan istighosah, tahlilan karena di samping memperingati Hari Santri Nasional juga memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober dan sekaligus memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November. Makanya ditaruh 30 Oktober dalam memperingati tiga peringatan itu, yaitu diisi dengan istighosah, tahlilan untuk para pahlawan, syuhada, dan juga mujahadah di Masjid Negara Nusantara. Tujuannya apa? Mujahadah ini dan istighosah ini yaitu mendoakan IKN, kawasan inti pusat pemerintahan, ya, di mana sudah dikeluarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 bahwa Presiden sudah menandatangani peraturan Presiden itu awal tahun 2028 itu sudah pemerintah pusat sudah pindah IKN ini sudah menjadi ibu kota politik. Nah, sekarang sedang dikebut bangunan kawasan yudikatif, kawasan legislatif dikebut, ditargetkan akhir 2027 sudah selesai, awal 2008 sudah ditempati. Nah, sebelum ditempati ini, maka kita para alumni santri se-Nusantara ini selamatan di Masjid Negara Nusantara di IKN, nyelamati apa namanya tiga kawasan ini. Kawasan eksekutif di mana presiden, wakil presiden, menteri-menteri semuanya dan aparatnya, kemudian legislatif dari DPR RI, DPD RI, MPR RI yang sekarang sedang dikebut pembangunannya, dan juga kawasan yudikatif di mana di situ Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial dan lain sebagainya, Kejaksaan Agung. Nah, itu nanti sudah berkantor dan sudah pindah dengan rumah-rumahnya sudah disiapkan di situ. Nah, sehingga sebelum itu terjadi, kita doakan kepada Allah, para santri mendoakan semoga semua trias politika ini mudah-mudahan dijadikan orang yang jujur, yang adil dan amanah. Sehingga dana yang sekian triliun, ratusan triliun ini tidak, kalau isinya para koruptor kan rugi rakyat ini. Makanya kita doakan hanya Allah yang bisa merubah. Dan berangkat dari itu dicanangkan apa namanya peringatan Hari Santri Nasional yang kita rencanakan nanti tiap 2 tahun ke IKM dari santri-santri. Yang menyelenggarakan siapa? Yaitu tadinya IKSAN, Ikatan Keluarga Santri Alumni Nusantara. Lalu dirubah dengan IHSAN. Kenapa IHSAN? Karena ada sebagian alumni pesantren pakai istilah ikatan, seperti Sukorejo ikatan, ya, seperti Sidogiri ikatan. Nah, cuma ada yang pesantren yang lain seperti Lirboyo itu pakai himpunan, himpunan santri alumni Lirboyo. Nah, termasuk pesantrennya Kiai Imam Bukhari ini asik pakai himpunan, tidak pakai ikatan. Jadi himpunan alumni santri simpatisan Ibnu Khalil. Oke.
Ihsan juga pesantren Kesuber juga pakai himpunan. Maka untuk memadukan ini, maka yang tadinya K itu singkatan dari keluarga diganti dengan A, sehingga Ikatan Himpunan Santri Alumni Nusantara. Maka yang akan dideklarasikan nanti, insya Allah 5 Syawal dimulai dari Kaltim, di Pondok Pesantren Syafana Khalil Samarinda, nanti tanggal 5 Syawal, dengan Sekop Kalimantan Timur, jadi pengurus wilayah dari apa namanya Ikatan Alumni Sekop Kaltim, nanti mendeklarasikan di pesantren Syafana Khalil di Samarinda, sekaligus merangkap menjadi koordinator pusat dari kepengurusan Ihsan ini. Karena tempatnya di IKN, di Kaltim di mana IKN itu berada. Posisinya seperti badan otorita, gitu. Badan otorita. Nah, itu. Nah, kemudian tanggal 11 Syawal ini ya, karena sebenarnya pendirian Ihsan ini hakikatnya inspirasi itu sebenarnya bukan dari saya Ali Khalil, tapi dari Syafana Khalil yang ada di Martajasa itu. Karena saya merasa sebagaimana kakak saya, Kak Dula, beliau itu ya sama dengan saya. Beliau itu tidak apa, saya juga begitu, bukan pengasuh pesantren Syafana Khalil, sebagaimana Kak Dula juga seperti itu, tapi sebagai penunggu tukang toku pesantren Syafana Khalil. Kalau Kak Dula itu tukang toku pesantren Syafana Khalil di Demangan, setelah lama vakum sekian lama pondok pesantren Syafana Khalil itu lalu hidup lagi di zamannya di Kak Tula itu, sehingga Kak Tula merasa bahwa itu bukan apa namanya pengasuhnya, saya bukan pengasuh pesantrennya, saya cuma tukang toku. Demikian juga saya di Kaltim, bukan pengasuh pesantren Syafana Khalil di Kalimantan Timur, hakikatnya pengasuhnya adalah Syafana Khalil bin Abdul Latif yang ada di Martajasa. Sehingga apapun saya kalau ada isyarah dari beliau, termasuk mengadakan ihsan ini sebenarnya termasuk nafas tilas, itu bukan saya inspiratornya, ya, ya inisiatornya bukan, saya hanya tukang tambu, apa juru bicara pengasuh pesan Syafana Khalil di Bumi Etam Kalimantan Timur, sebagaimana Kak Dula. Maka kenapa saya merasa ini semangat yang untuk menyambung, makanya dengan tema nanti yang akan dideklarasikan di Martajasa ini dengan tema Syafana Khalil memanggil, ya, untuk menyambung tali silaturahim antar alumni santri antar pesantren se-Nusantara melalui Ihsan, Ikatan Himpunan Santri Alumni Nusantara, ya, untuk menjalin apa namanya ukhuwah syuyukhiyah, yaitu persaudaraan sama-sama togel guru, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sanad ilmu kita ini semuanya bersanad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya misi saya, kemudian dengan harapan dengan menyambung tali silaturahim ini diniatkan sebagai tawassul. Bagaimana pesantren-pesantren, terutama pesantren yang dikelola oleh Zuriyah Syafana Khalil, baik yang ada di Kaltim, yang ada di Bangkalan, di berbagai tempat, termasuk yang dikelola oleh Zuriyah Syafana Khalil dari sisi kasab, artinya sanad ilmu, seperti pesantren Lirboyo, pesantren Tebuireng, dan lain sebagainya, itu merupakan mudah-mudahan dari apa namanya dijadikan jaya, dari tahun ke tahun semakin jaya, dijadikan apa semakin bermanfaat kepada umat, kepada bangsa dan negara. Itu sebenarnya misinya. Maka tentunya untuk melaksanakan persambungan ini, kalau saya dibiarkan sendirian tanpa getok tular, disambung, dibantu oleh teman-teman lewat alumni Sukorejo, umpamanya di berbagai daerah, alumni Sidogiri di berbagai daerah, saling menyambung di tiap kabupaten, ya, ya, yang tujuannya tadi itu, dan termasuk nanti deklarasi ini yang jadi patokan peringatan nanti, karena setiap tahun akan diperingati hari ulang tahun daripada wadah Ihsan ini, Ikatan Himpunan Santri Alumni Nusantara. Ini setiap tahun diperingati, ya, tahun depan tentunya apa namanya yang pertama.
Itu hitungannya bukan yang di Kaltim patokannya, tapi yang jadi patokan hari ulang tahun nanti karena dideklarasikan di Marta Jasa apa namanya tanggal 11 Syawal, maka setiap tanggal 11 Syawal ini adalah hari ulang tahun daripada Ihsan ini. Yaitu di Marta Jasa nyambung dengan pelaksanaan haul yang akan diadakan setiap tanggal 12 Syawal. Maka saya harapkan adalah kegiatan hari ulang tahun Ihsan yang dirangkai dengan haul Seona Holil ini bagaimana seperti haul sekumpul, haul guru sekumpul. Artinya bagaimana semua alumni pesantren dari berbagai pesantren melalui Ihsan, Ikatan Alumni Himpunan Santri Alumni Nusantara, dari unsur Ihsan Sukorejo, dari unsur IKPT Tebuireng, dari unsur Dimasal, semuanya dari semuanya itu IAA, Ikatan Alumni Anukoya. Bagaimana semuanya itu mengajak apa namanya para alumni dan para simpatisannya untuk hadir ke acara Haul Sehona Holil. Mereka yang mengkoordinir masing-masing ikatan alumninya, Iksa Sukorejo yang dari Bondowoso, dari berbagai daerah mengkoordinir para alumni dan simpatisannya. Yang tujuannya dengan barokah, mengharap barokah dari Sehona Holil, bagaimana supaya pesantren Sukorejo itu semakin jaya, semakin bermanfaat, semakin kepada umat, kepada bangsa dan negara. Masing-masing melakukan seperti itu, ya, termasuk yang di Bangkalan, termasuk di bagaimana membawa mengkos sendiri, akomodasi sendiri, bahkan membawa apa namanya si bungkus 5 bungkus, satu dimakan sendiri, empatnya dikasih ke posko apa namanya ikatan alumninya masing-masing. Sehingga di Bangkalan ini nanti setiap tanggal 11 dan tanggal 12 itu budaya toron katanya orang Madura itu dimanfaatkan untuk apa namanya hadiri acara hari ulang tahun Ihsan sekaligus apa haul dari Syekh Khalid bin Abdul Latif Bangkalan yang menjadi persambungan dari guru-guru di Nusantara ini. Itu sebenarnya dimulai dari sekarang bentuk panitia dan semua pesantren ikatan alumni terlibat paling tidak dengan mengajak masing-masing tiap kabupaten, tiap desa, ya, mengajak hadiri acara Hol Sewana Hoden dengan biaya sendiri dikoordinir oleh ikatan alumninya masing-masing, ya, ya itu bentuk partisipasi sehingga harapan saya adalah itu dijadikan tawasul untuk kejayaan, keberkahan, manfaat barokah daripada pesantrennya masing-masing. Itu harapan saya sehingga semua pesantren di Indonesia dengan tahun lewat hari ulang tahun lewat deklarasi Ihsan ini semakin nyambung satu dengan yang lain, ya. Dan niatannya adalah bagaimana supaya utuh, artinya dijadikan tawasul bagaimana pesantrennya itu uh, sudah besar, mudah-mudahan tetap kompak, solid, setretanan, senak fotoan itu. Nah, jangan sampai nanti ada konflik internal. Mudah-mudahan dengan itu nanti tidak usah konflik saling rebut ini dan lain sebagainya. Akhirnya yang rugi adalah umat. Makanya itu tujuan saya dijadikan tawasul sebenarnya. Nah, nah ini makanya mudah-mudahan eh, Mansafik selaku IKPT ya bisa mengkomunikasikan, memberikan pemahaman. Tujuan saya ini apa? Memang ini besar. Saya paham ini besar. Dan ini apa makan pikiran, makan tenaga dan lain sebagainya. Dan saya siap berkorban untuk itu. Ya, berkorban waktu, berkorban dan lain sebagainya. Karena ya sebagaimana saya katakan tadi, saya di Kaltim ini sebagai tukang kokuh dari pesantren Syekh Khalil penunggu, bukan pengasuh pesantren Syekh Khalil Kaltim. Tapi pengasuh hakikat yang sebenarnya adalah Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan yang beliau tidak meninggal, tapi hidup tentunya di alam barzakhiyah. Sebagaimana Nabi Musa masih bisa berdialog dengan Nabi Muhammad kaitannya pada saat Mi'raj dapat oleh-oleh baginda Nabi Muhammad ini
perintah dari Allah untuk umatnya melaksanakan perintah sholat 50 waktu. Kemudian ketemu dengan Nabi Musa yang sudah meninggal lama itu, yang hidup di alam barzahiyah tentunya. Kemudian setelah ditegur bahwa dapat amanah berupa perintah sholat yang 5 waktu, suruh balik lagi. Karena umatmu tidak akan kuat melaksanakan 50 waktu itu, minta korting kepada Allah. Akhirnya anjuran itu dilaksanakan, ngadep kepada Allah, minta korting, lalu di korting di 5 waktu, sehingga dikurangi menjadi 45, dari 45 lagi diminta supaya balik, minta pengurangan lagi, dikurangi 5, akhirnya tinggal 5, itu pun suruh kembali lagi supaya minta pengurangan lagi. Cuma baginda Nabi Muhammad yang ala khuluqin alim, yaitu punya budi pekerti yang besar, apa namanya, yang agung, malu kalau kembali lagi korting dari tadinya 50 waktu sehingga tinggal 5 waktu. Sehingga biarlah 5 waktu ini yang saya bawa untuk dilaksanakan oleh umat saya. Artinya apa? Artinya yang orang yang sudah meninggal, yang sudah di alam barzakh, yaitu bisa arwasoro, bisa apa konan, wala tasaban alladzina qutilu fi sabilillahi amwata wal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Hari ini bima tahun. Jangan sekali-kali kau mengira orang yang meninggal di jalan Allah qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira mereka itu mati, meninggal. Wal ahyaun, bahkan mereka adalah hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka mendapatkan fasilitas. Nah, ini yang saya rasakan, uh, sehingga ya mau tidak mau saya harus laksanakan amanat ini yang dideklarasikan nanti pada tanggal 11 Syawal di Masjid Pesarian Syekh Khalid di Martajasa, sekaligus dirangkai dengan memperingati apa namanya, haul dari Syekh Khalid bin Abdul Bangkalan pada tanggal 12 Syawalnya, sekaligus pembacaan kitab karya Syekh Khalid sebagaimana tahun yang lalu pada saat peringatan 1 abad haul daripada Syekh Khalid Bangkalan. Maka ini sebenarnya yang terjadi. Ya mau tidak mau tetap saya lakukan. Cuma lewat apa? Ya tentunya lewat WA. Kita ada grup-grup WA, saling sambung, dan lain sebagainya untuk memahamkan. Intinya kalau apa yang saya ini apa namanya bertentangan dengan syariat Islam, Bang, termasuk amanat tradisional Khalid untuk menyambung tali silaturahim antar alumni santri, antar pesantren senusantara. Kalau ini dianggap bertentangan dengan syariat Islam, ya jangan ikuti, abaikan. Tapi kalau ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianjurkan oleh syariat Islam untuk menyambung tali silaturahim, maka mari kita bagaimana mewujudkan apa yang menjadi pesan dari beliau Al-Mafurlah Syekh Khalid bin Abdul Bangkalan yang saya terima dan saya rasakan. Ya tentunya malam yaduk lam yadri, barang siapa yang belum pernah mencicipi rasanya tentunya tidak akan pernah tahu. Orang tidak pernah tahu rasanya buah durian, tentunya mereka akan sulit. Walau diterangkan bagaimanapun oleh orang yang merasakan itu, orang yang belum pernah mencicipi rasanya buah durian tidak akan paham. Kecuali dia disuruh mencicipi ada buah durian, langsung dicicipkan, rasakan ini. Nah, tentunya sulit juga akan menceritakan sebagai bagaimana rasa manisnya dan lain sebagainya. Ya, kata pepatah Arab, malam yadub lam yadri. Barang siapa yang belum pernah mencicipi, merasakan, maka tidak akan pernah tahu. Sebagaimana yang saya rasakan ini. Nah, maka ini merupakan ya bismillah. Nah, dengan niat tawasul kepada Allah, menjalin silaturahim, bagaimana ngapa akin pesantren-pesantren yang dikelola oleh Zuriyah Syekh Khalid, pesantren Tembangan, pesantren di berbagai pesantren. Bagaimana tak mati obur kata orang Madura. Apalagi ada konflik antara keluarga. Sehingga akhirnya pesantren itu, mohon maaf, kemudian bingung para alumninya, lalu ditinggalkan. Sehingga pesantren itu menjadi, ya tinggal gedungnya dan lain sebagainya. Ini yang saya sedihkan, prihatinkan, jangan sampai itu terjadi. Hanya lewat tawasul ini, termasuk deklarasi, termasuk juga haul Syekhona Khalid. Sebenarnya tujuannya ke sana. Jadikan tawasul kepada Allah, maka mudah-mudahan nanti akan sampai
sebagai apa sekretaris Basra, yang saya lihat dapat undangan dari Kiai Muhammad Rofi'i Baidawi, yaitu ulama Basra diundang gitu, untuk haul Banyuanyar. Nah, haul Banyuanyar. Nah, nanti saya nitip undangan dan mohon bagaimana kepada ulama Basra dipahamkan misi saya ini gitu deh, tentang tadi yang saya ceritakan ini. Sebenarnya berat saya, kalau seandainya bisa menolak, saya nolak gitu ya. Cuma setelah bahwa ini penting sekali untuk bangsa dan negara, untuk pesantren-pesantren, terutama pesantren ponakan-ponakan saya, Tembangan, Tembangan Ber, dan lain sebagainya. Dan semua pesantren intinya, ya harapan saya ini tetap hidup, semakin jaya, semakin bermanfaat kepada umat, bangsa dan negara. Itu tujuannya. Nah, kalau tidak ulama-ulama Basra kemudian getok tular kepada ulama-ulama, karena Basra ini di semua disambungkan kepada kiai-kiai di Sumeneb dan dipahamkan, ngerti sebenarnya. Karena saya ibaratnya cuma Nusantara di mana ada IKN ini tak kuat tanpa didukung oleh para ulama se Nusantara itu sebenarnya. Maka nanti di situ bagaimana mengisi format kepengurusan di Ihsan. Jadi tidak ada saling menguasai. Format kepengurusan bisa dipelajari di Ihsan ini sifatnya koordinatif, koordinator. Sehingga tidak ada pimpinan pusat, semuanya setara. Semua pengasuh dari pesantren itu duduk di Dewan Penasehat selaku pengasuh pesantren semua. Nah, kemudian di bawahnya ada Dewan Pertimbangan, itu Majelis Masyayikh. Jadi masyayikh dari pesantren itu sudah masuk semuanya. Kemudian di bawahnya ada koordinator nasional, di mana seperti karena induknya ada di seperti pesantren Sonahulil, induknya ketua umumnya ada di Nasik, itu ada di Tembangan di Bangkalan. Bahkan Hisan, Himpunan Santri Nurul Holil ke Suber, itu ketuanya Ahmad Suber ada di Bangkalan. Itu selaku koordinator nasional. Nah, kemudian Kalimantan Timur, di mana IKN itu berada, posisinya sebagai koordinator pusat. Nah, karena inspirasinya dan juga logonya itu, lambang logo Ihsan ini logonya Istana Negara. Intinya fokus ingin mendoakan Istana Negara ini, mendoakan kawasan inti pusat pemerintahan, yang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena yang mengatur kebijakan negara nanti ke depan dari situ, dari IKN ini, tentang kebijakan dan lain sebagainya, anggaran dan lain sebagainya. Nah, tentu perlu kita dukung dengan doa dari semua masyarakat, terutama kalangan santri, alumni santri lewat Ihsan ini, yang akan diadakan apa namanya silaturahim nasional santri pada setiap pada setiap 2 tahun sekali. Nah, namun setiap Korwil provinsi, karena setiap provinsi ini setiap tahun mesti ada peringatan hari jadi pemerintah provinsi. Bagaimana pemerintah pada saat memperingati hari jadi pemerintah provinsi Jawa Timur, peringatan memperingati uh, hari jadi pemerintah provinsi Kalimantan Timur, di setiap provinsi itu ada peringatan hari jadi, di samping provinsinya juga hari jadi pemerintah provinsinya. Maka pada saat itu bagaimana dari Ihsan, Korwil provinsi itu semuanya diajak untuk beristighosah, bermunajat kepada Allah, mendoakan pemerintah provinsi terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat provinsi, supaya bagaimana Allah supaya mereka semua dijadikan orang yang amanah, orang yang adil, dan apa namanya adil dan amanah dan jujur tentunya. Nah, ini begitu juga pada saat memperingati hari jadi eh, apa namanya kabupaten atau kota, karena setiap tahun mesti ada memperingati hari jadi Kabupaten Bangkalan, memperingati hari jadi pemerintah Kota Surabaya, semua di setiap kabupaten atau kota itu ada peringatan. Bagaimana pada saat itu diisi oleh Ihsan, oleh kumpulan dari Ikatan Himpunan Santri Alumni Nusantara di kabupaten itu, ya, terdiri dari berbagai ikatan alumni pesantren dari berbagai pesantren, baik pesantren di luar, baik pesantren di kabupaten atau kota itu, atau dari alumni pesantren dari luar kabupaten
atau kota itu bersama-sama mendoakan pemerintah kabupaten atau pemerintah kotanya, uh, dari trias politika, dari bupati, wakil bupati, dan kepala dinas yang terkait, dan juga legislatif di DPRD kabupaten atau kotanya, maupun apa namanya yudikatif di tingkat pengadilan pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan sebagainya. Itu didoakan semua mereka, mintakan kepada Allah supaya bagaimana mereka dijadikan amanah, dijadikan orang yang jujur dan adil. Ini sebenarnya di samping tentunya setiap pengajian yang diadakan di setiap daerah, umpamanya yang diisi oleh Kiai Sidogiri atau oleh Kiai Martapura atau Kiai mana, bagaimana tidak ada bahwa semuanya ikatan alumni pesantren bisa guyup, tidak memandang bahwa itu bukan guru saya dan lain sebagainya. Yang penting ilmunya nyambung bersanad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini misi daripada ihsan ini sebenarnya ke situ. Maka tentunya untuk rencana deklarasi dari sekarang kita dibeli papan di berbagai daerah sambil mencari alumni-alumni pesantren. Alhamdulillah baru kemarin baru ketemu alumni Cengkebun, Al-Muntaha, ada alumni Karanganyar yang nyempil-nyempil itu, sehingga kita himpun supaya jangan lupa kepada pesantrennya sendiri. Juga mari juga ada silaturahim, saling mengisi antara satu dengan yang lain, antar alumni santri, antar pesantren di berbagai daerah Nusantara itu. Nah ini sebenarnya maka akan dideklarasikan untuk mendeklarasikan pada tanggal 11 Syawal yang nanti dirangkai dengan haul Syekhona Maulid Bangkalan pada tanggal 12 Syawal yang sudah terbentuk panitia haulnya. Nah, kami tidak akan mengganggu, kami hanya ingin membackup, membantu bagaimana yang hadir ke deklarasi sekaligus juga hadir ke acara haul Syekhona Maulid pada tanggal 12 Syawal. Maka untuk ini kita akan membentuk kepanitiaan deklarasi pendirian Ihsan, yaitu Ikatan Himpunan Santri dan Alumni Nusantara di Martajasa. Nah, demikian kami mohon tanggapan, mohon masukan kepada Imam Bukhari Khalil, juga Muhammad Syafiq Rofi'i, juga beliau secara pesantrennya, apa nama pesantrennya, nanti bergabung di Ihsan, ya, untuk akan menghimpun alumni-alumni pesantren yang ada di Bangkalan maupun ikatan alumni pesantren yang di luar Bangkalan, dari apa IKPT, yang dari Jombang, yang dari termasuk dari Tambak Beras seperti Proyek Surya ini, yang ada dari apa namanya Perenduan Iqbal yang ada di Bangkalan. Ini dihimpun. Nah, ini mungkin sambil mengisi nanti yang dari Kepang sekarang lagi rapat pembubaran panitia belum bergabung. Nah, ini kita dialog apa namanya anu dulu. Nah, gimana langkah-langkah mungkin atau ada masukan, ada tanggapan, monggo silakan dari Mas Sapi selaku sekretaris Basra, juga pengasuh pesantren Ar-Rafi'i ya, saya tidak tahu namanya pondok pesantrennya. Nah, di mana di apa namanya di Anil Iya, Masafi. Ya Pak? As-Syafi'iyah. As-Safi'iyah. As-Safi'iyah. Di kampung apa? Salafiyah, Nah, Salafiyah Bujaan. Bujahan, oh, ya nanti bisa Salafiyah Bujahan, Bujahan ya, Salafiyah Bujahan. Bujahan. Nah, itu tentunya punya alumni tentunya dan punya ikatan dan lain sebagainya. Mungkinnya di Bangkalan, mungkinnya di mana gitu. Ditambah dengan IKPT. Nah, ketua IKPT Ikatan apa Tebu Ireng ini di Bangkalan siapa, Mas? Ketuanya. Ah, putranya Ke Mas Duki, siapa namanya ya? Oke, Mas Duki Istilahnya kan. Madura Raya, Madura Raya. Nanti saya yang akan Taufik. mengkomunikasikan. Nah, Taufik. iya. Bukan. Zamzami. Adik, apa? Kakaknya Zami, Nah, ini mohon Pagi. bantu komunikasikan kepada pengasuh Ya, pesantren, tujuannya apa. Jadi, mohon maaf, tidak ada politik sama sekali. Tidak ada saya di backup oleh Pak Prabowo, dan ada ini. Sudah suruh jalan gitu aja. Ya, tabarukan kepada Syekhona Khalil, intinya itu intinya. Itu misi saya gitu, supaya
Jadi tidak ada muatan politik. Saya mau jadi apa? Mau jadi Rois Suryan, dah ketua umum PBNU, tidak ada apa-apa nih. Saya murni ya sebagaimana ke Allah bahwa eh, peganggu tambu kon pakon gitu. Nah, ya kalau ini kon pakon ini sekiranya tidak sesuai bertentangan dengan syariat Islam ya tidak usah diikuti, diabaikan aja. Tapi kalau ini justru malah ditekankan oleh syariat Islam demi diizil Islam wal muslimin, maka ya tentunya kami perlu dibantu dan didukung ini. Taiman, Mohon Ki, masukan. Kuya, Hah? Manabi, Tinen, Ye, Torma, ya Toren. Eki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. ya jenah yang semuanya yang saya hormati. eh Nama Ihsan ini Iya. ikatan himpunan Himpunan santri santri alumni ini Nusantara, Nusantara. se-Nusantara. Nusantara intinya ya. Karena memang tiap alumni itu ada nama, ada ikatan, ada Ya, nama himpunan. himpunan, maka kita gabung. Maka ini disatukan. Di sini Ya, singkatannya berarti Ikatan dan Himpunan ya, Santri alumni Alumni dan Nusantara. Nusantara. Iya, itu maksudnya. Jadi ada dannya, tidak Iya, apa-apa. Tapi iya, tetap disembunyikan, tidak masuk dalam iya, singkatan. Tapi iya. ketika Oke, singkat, diperpanjang, jadi ya, Ikatan dan Himpunan Santri dan Alumni se-Nusantara. dan Nusantara. Nah, itu yang pertama. Yang Oke. kedua, tentu ini adalah momentum saat IKN akan ditempati, maka ini menjadi momentum besar santri se-Nusantara dan alumni santri. Alumni ini kan juga santri, tapi di luar Iya, iya, pesantren. Itu mendoakan tempat di mana di situ menjadi pusat pemerintahan. Ini menjadi momentum. Dan nah, itu yang tentu, dimaksud. Ya, yang ya, rencana dan taruh di tanggal tentu 30 Oktober 2027. tentu dan tentu karena ini memang masih kurang 2 tahun lagi, tapi Iya, persiapan menghimpun alumni se-Nusantara ini kan memang perlu waktu. Dan perlu ini waktu. momentum yang tepat di 2026 ini untuk memulai. Itu yang Iya, iya. pertama. Jadi saya mengapresiasi dan sangat sepakat sekali dengan apa yang menjadi niat dari Kiai Ali Holil. Yang kedua, eh, deklarasi di mana deklarasi ini terinspirasi dari Syekhona Holil Bangkalan itu memang sangat betul. Tapi juga perlu diperhitungkan tanggal 11 Syawal menjelang tanggal 12 Syawal holnya Syekhona Holil ini akan ada jeda waktu 1 hari di mana orang yang hadir dari mana-mana, khususnya dari pengasuh pesantren atau alumni pesantren besar ini kan pasti seorang tokoh juga. Iya, iya Seperti betul. Kali, ini kan beliau alumni Sukorejo, tapi juga beliau seorang pengasuh dengan kesibukan yang juga banyak. Sama saya kira alumni pusatnya IKPT, alumni ketua pusatnya Tambak Beras, Lirboyo dan semacam. Mereka juga pasti seorang tokoh yang ketua pusatnya ini. Nah, apakah mereka akan betah menunggu sampai tanggal 12 di hall? Itu yang pertama. Atau kalau mereka memang maunya para masyayikh itu hadir ke hall, apakah bisa hadir ke tanggal 11-nya? Jadi ini yang menjadi Pertimbangan. mungkin perlu dipikir ulang atau dipikirkan bagaimana solusinya. Yang ketiga, tentu deklarasi ini kepanitiaannya khusus di luar yang hall karena nanti jadi tidak mungkin yang hall juga mau menjadi panitia deklarasi karena merasa usaha di hall sudah cukup sibuk masih diminta jadi panitia deklarasi. Mereka akan agak enggan atau setengah hati. Jadi ini memang panitia deklarasi ini harus benar-benar yang Khusus. khusus dan fokus di urusan ini. Itu yang ketiga pemikiran saya. Nah, tentu ini menjadi urun rembuk
di keluarga Bangkalan, atau yang karena memang tempatnya ini di Bangkalan, deklarasinya ini yang di Bangkalan yang lebih fokus untuk bagaimana kepanitiaan ini bisa efektif. Nah, saya kira itu. Eki, Terus matur sekangkong. mengenai waktu, mengenai waktu. Tadinya saya komunikasi dengan Imron Amin ya. Dengan Imron Amin saya sudah sepakat bahwa deklarasi Ihsan ini akan dikasih di waktu ba'da duhur pada tanggal 12 Syawal. Nah, kemudian setelah ketemu dengan rapat dengan Hasbullah ya, itu katanya masih ada keinginan dari Lajnah Turos tentang bedah buku kitab Alfiyah. Sehingga dikhawatirkan nanti dicarikan sela waktu antara pagi sampai, padahal saya sudah mungkin bedah kitabnya saya kira kan sudah cukup duhur. Ternyata apa namanya nanti masih ada, takut ada sampai sampai duhur dan lain sebagainya. Kemudian masih dimusyawarahkan. Kemudian saya mengusulkan kepada Imron Amin karena saya supaya tidak mengambil porsinya Lajnah Turos yang akan mengadakan kajian kitab karya Syekhona Holil gitu ya pada tanggal 12. Lalu saya kalau gitu bagaimana kalau apa namanya deklarasi ini dibarengkan pada acara haul. Cuma meniadakan tanggal ya 12 malam. Kan pembacaan kitab. Dulu pembacaan kitab kan acara haul puncak haul itu kan dengan pembacaan kitab gitu. Pembacaan kitab. Nah, kemudian oleh apa namanya Imron Amin ini apa namanya dikasih waktu, loh, kok berubah lagi Kak? Kan katanya sudah sepakat kita. Sudah sepakat buat duhur pada tanggal 12-nya. Ya, saya mundur itu bukan karena merubah, cuma karena dari Lajnah Turos sepertinya ada rencana kegiatan sehingga khawatir nanti adu sound system gitu. Karena waktunya bareng sehingga mesti dicarikan ini. Akhirnya oleh Imron Amin, kalau begitu aja apa namanya dikasih pilihan wa emma deklarasi itu sebelum tanggal 12, artinya tanggal 11 atau setelahnya tanggal 13. Ya kalau sudah setelahnya leberui kata saya itu artinya sudah basi karena tujuannya orang itu puncaknya adalah haul gitu. Saya tidak ingin mengganggu apa yang sudah ini, maka saya ngalah kalau begitu deklarasi ini ditaruh di tanggal 11. Memang lebih pas kalau seandainya apa namanya deklarasi ini setelah duhur. Setelah duhur hadir ke deklarasi, kemudian asar menunggu sebentar maghrib, baru artinya Isya itu adalah acara haul puncak gitu nah. Sehingga ketua umum ikatan alumni pesantren masing-masing itu mungkin bersama kiainya itu sekaligus hadir ke deklarasi sekalian hadir ke acara haul gitu, tidak harus nginap apa namanya 2 malam gitu nah. 3-11 tinggal saya supaya jangan dikesankan oleh Imron Amin ini berubah-ubah gitu nah. Sehingga kalau memang ada anuan dari Lajnah Turos, memang Lajnah Turos ini sudah memang apa namanya ya memang baiknya tanggal 12 sama gitu. Sehingga hadir ke acara deklarasi sekaligus hadir ke acara Haul Sehona Holil gitu nah. Tidak menjadi 2 hari gitu nah. 1 hari tanggal 11-nya apa namanya deklarasi, lalu untuk ke hadiri hall kan tidak mungkin hadir ke deklarasi masa mau pulang untuk tidak ngikuti acara hall gitu kan, itu maksud saya. Nah, sekiranya nanti dari keluarga memahamkan kepada Lajnah Turos dan juga kepada Imron Amin sehingga paham, memahamkan dan mereka juga bersedia, kami bisa inginnya, mohon maaf kalau dari kami sendiri, karena deklarasi itu kan hanya menyatakan gitu ya, menyatakan bahwa ikatan kami yang bertanda tangan di bawah ini, umpamanya ketua umum IKPT, ketua umum Ikan Alum Sidogiri, Iksan dan sebagainya bertanda tangan, gitu, menyatakan mendirikan Ihsan kan gitu aja, Ikatan Himpunan Santri Alumni Nusantara dengan tujuan ya menjalin tadi dan lain sebagainya sudah ada di teks deklarasi itu.
yang ditandatangani oleh pengasuh pesantrennya, lalu ketua umum dan sekretaris daripada ikatan alumni pesantren itu. Sehingga semuanya menjadi deklarator daripada pendirian Ihsan ini. Jadi, iya, dari berbagai ikatan alumni sama-sama mendirikan di situ. Nah, hanya itu aja. Kemudian diisi dengan manakib Syekhona Holil gitu nah. Karena Hol ini identik dengan manakib. Bukan hanya manakib Syaikhul Qadir, tapi Syekhona Holil kan punya manakib. Nah, bagus tulisannya Ismail kemarin tentang bagaimana kiprahnya Syekhona Holil bisa mencapai itu. Ya dengan hikmah kepada guru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pada saat mondok di Banyuwangi, pada saat mana dan sebagainya. Itu dibacakan supaya dipahami oleh publik, oleh masyarakat bahwa Syekhona Holil itu bisa begitu karena begini sehingga bisa ditiru oleh semuanya gitu nah. Nah, itu maksudnya manakib, pembacaan manakib Syekhona Holil. Nah, ini yang penting, bukan hanya membaca kitab karya Syekhona Holil yang digilir oleh para masyayikh. Tidak kalah pentingnya adalah pembacaan manakib dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif yang bisa ditiru oleh kalangan umum gitu nah. Ditiru tentang taatnya kepada guru, hormatnya dan lain sebagainya, hikmahnya dan lain sebagainya. Itu perlu diceritakan gitu. Nah, supaya yang mudah-mudahan nanti dari halayak bisa meniru lagi itu. Ini sebenarnya. Jadi tentang waktu, Makin memang tadi makin itu, kinyon mangki pendapat Man Safi. Kali penapa ke Safi. oke, Nyara, Man Sabi, Ah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadir, para kiai, para sepuh. Menebice ponten kule. Deklarasi nikah tetap duhur gitu loh. Tetap duhur tanggal 12 itu. Nanti kita runding turosnya itu pagi. Turosnya pagi. Turosnya pagi sampai salat duhur. Nanti saya akan mencoba merunding Usman. Ya. Baru setelah itu deklarasi duhur. Terus pembacaan manakib. Sehingga kata Kiai tadi bahwa ketua-ketua alumni itu bisa bertahan sampai harinya. Nanti Ya, mungkin betul. saya Kalau akan tidak mencoba. bisa. Apa? Kalau tidak di saat yang sama, di hari yang sama, itu sulit. Sulit anunya. Mereka akan memilih nanti, memilih ikut hall atau memilih ikut deklarasi. Sehingga nanti yang mengkomunikasikan begini ini ya ke Ali, ke Imron Amin. Saya nanti mencoba untuk bicara dengan Usman dan teman-temannya. Karena saya cukup dekat dengan orang-orang Turos, mungkin bisa ditawar. Nah, cuma Man, itu apa namanya? Saya harapkan supaya jangan saya dianggap merubah-rubah sehingga nanti di samping Turos Imron Amin dibikin paham sehingga Imron Amin yang meminta sendiri kepada saya untuk gitu. Tinggal saya ada enak gitu kan. Karena yang tadinya kan memang sudah sepakat tanggal 12 pada duhur dengan Imron Amin. Cuma setelah dari Hasbullah Muhtarom menjelaskan bahwa Turos ini masih indah dan sebagainya, ya saya ngalah gitu. Dan saya maturkan Ya ke Imron. makanya nanti bicara dengan Hasbullah, bicara dengan Imron Amin. Ya, dibantu komunikasi begitu. gitu. Jadi satu hari itu harus ada kegiatan, harus satu hari deklarasi itu. Mulai orang deki monkol. Jadi begini. Atau tidak Jadi hadir. begini. Kiman. Jadi Oke. begini. Turos ini kan memang rencananya memang pagi. Cuma karena takut duhur belum selesai, Iya, itu sehingga masalahnya. katanya Manimron Amin suruh sama Manhas dibilang jangan habis duhur karena nanti benturan acara. Karena takut belum selesai duhur. Saya Iya, pikir itu. bedah buku itu taruhlah mulai jam 9. Duhur itu paling jam 1 ya pasti sudah selesai. Maka deklarasi itu jam 2. Kemudian molor-molornya kan asar. Setelah asar deklarasi itu saya kira cukup hanya
menyatakan dan tanda tangan seluruh ketua alumni pusat masing-masing pesantren, dan itu juga menjelang maghrib selesaikan juga sebelah hall. Nah, Iya. itu juga bagus. Kenapa? Karena saat hall itu, ketika sudah ada di lokasi, itu lebih bagus. Karena kalau kita berada di luar lokasi, mau masuk ke Marta Jasa itu nanti sudah penuh dengan manusia dan jalan-jalan itu penuh. Jadi memang setelah jam 2 para alumni dan para masyayikh di deklarasi itu mulainya, taruhlah jam 3, itu mereka bertahan di pesarian kan memang sudah cukup bagus sampai ke hall habis maghrib mulai. Selesai jam 8, jam 9 malam baru bubar. Kan begitu saya kira. Ya, saya kira bagus itu. itu. Iya. Tidak akan mengganggu ke Turos. Karena kenapa? Turos pun juga bukan di masjid mungkin. Entah di mana tempatnya. Di lapangannya biasa itu di apa? Di sebelah Biasanya timur. buat terop. Buat teror. Artinya begini, ini tidak perlu nanti Man Ali takut gak enak ke Man Imron. Ini perlu dirapatkan di internal keluarga Bangkalan, panitia hall dengan panitia deklarasi dibicarakan. Saya kira itu. Kan Kiman. Nah, di situ nanti ada titik temu. Saya kira akan ada titik temu. Sepanjang-panjangnya bedah buku tidak mungkin 7 jam. Taruhlah acara jam 8, semolor-molornya mulai jam 10. Jam 1, jam 2 udah selesai. Anu lesoki saya pidato buku. Makanya begini, nanti siapa yang jadi pembawa acara bedah buku itu ya harus diberi waktu masing-masing orang. Kan begitu. Untuk berbicara. Tidak ngelantur kemana-mana. Ini memang makanya perlu dirapatkan yang lebih inti lagi di keluarga. Kan Eki. Ya, jadi yang pertama nanti saya mengkomunikasikan dulu ke Usman CS atau ke Hasbullah. Yang kedua nanti ke Ali ini berkomunikasi lagi dengan Imron Amin. Begitu, bahwa seperti ini hasil rapat. Pendapat beberapa tokoh. Kalau di deklarasinya itu tanggal 11, takut orang tokoh-tokoh itu tidak hadir lagi ke hall. Ya, maksudnya begitu. Atau sebaliknya mereka tidak hadir di deklarasi karena mengharap hadir di hallnya. Jadi deklarasinya kacau. Ya. Itu yang kedua, harus dipersiapkan undangan kepada semua ketua-ketua alumni gitu. Apakah itu ketua alumni Jawa Timur? Nanti untuk IKPT saya beri kontaknya ke Ali agar pusat masing-masing, ketua pusat masing-masing. Agar diberi undangan nanti sehingga mereka hadir begitu, dengan kalau perlu lampirkan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Kiali itu, diketik dengan rapi maksudul adom dan lain sebagainya sehingga diketik yang nanti ini saya seringkali dititipi tokoh-tokoh pesantren tentang nanti ihsan. Ini apakah setelah deklarasi atau kapan juga harus ada rapat membahas undang-undang pesantren gitu loh. Karena undang-undang pesantren ini sampai sekarang tidak aplikatif. Karena hanya bersifat direktur di tingkat Kementerian Agama. Sehingga tidak ada uang ditempelkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam lebih fokus pada madrasah-madrasah daripada pesantren. Tapi kalau ada Direktorat Jenderal sendiri, nanti Direktorat Jenderal ini bisa fokus pada menangani khusus pesantren. Tidak pada nempel pesantren ini, tidak nempel pada pendis. Dan itu wajar, kita tuntut dalam kata-kata ekstrimnya ini.
ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini awal-awal ingin mencalonkan, dia sudah mencanangkan akan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Jadi tidak sekedar silaturahmi, ada poin-poin yang bermanfaat pada perkembangan pesantren. Gitu. Tidak hanya demokrasi, macam manakib, tahlil, khol, tapi ada langkah-langkah perbaikan pada pesantren secara itu nanti ihsan ini. Gitu lah. Alhamdulillah. Jadi ini yang penting sehingga ada manfaatnya, tidak seporana, tidak sekedar keng nyare kenceran sepaku nang akhirat. Ya, intinya Kenceran dunia ada beda gitu. Setelah silaturahim kan akan berbuah nanti apa yang perlu diadukan Iya, tapi kalau tidak dikonsep dari awal, tetap pada jalur-jalur silaturahmi aja. Timpon sepakat nih kah bahwa Saya kira itu ya pendapat saya. Inilah malam cek tanggung apa kalau 12 tedung caki pas sahur gimana ini? Lain waktu dulu saya hubungin. Apa sudah gabung? Tapi yang di Kaltim juga sekarang udah hampir jam 1 nih. Jam 1. Jam 1. Jadi kapan rapat lagi nanti ya? Rapat langsung aja. Susunan pengurus langsung diadu. Mungkin komposisinya ya ada penanggung jawab dari deklarasi panitia ini. Ya, mungkin dari Bani Imron Mansafi gitu kan. Kemudian dari Bani Asma yaitu Kak Muham. Nah, kemudian apa namanya? Ya artinya pengasuh apa? Ya bisa Yasin atau saya bisa di penanggung jawab. Kemudian komposisi berikutnya yaitu di apa namanya? Kepang sudah bergabung. Kemudian komposisi berikutnya di pengarah. Jadi pengarah dari apa namanya panitia deklarasi ini mungkin pengarahnya ya termasuk Imam Bukhari, kemudian bisa saya juga jadi dia pengarah SC gitu, steering committee gitu ya. Kemudian steering committee. Ya, apa namanya? Ya, Maki Nasir, kemudian apa namanya Fauzi Hasan, kemudian Ahmad Suber, ya kan? Ketua Hisan itu termasuk Nasir itu dewan pengarah gitu kan? Kemudian DAOC pelaksana, baru ini santri gitu. Seperti di Kepang ini ada Ustadz Usman, ya. Kemudian siapa yang tinggal ambil nanti yang di Hisan siapa, yang di Ashol siapa, yang mungkin di Mas Safi juga mungkin ada mungkin siapa yang ditaruh di operasional gitu yang sama-sama santrinya sehingga kalau apa namanya lora-lora ini kan sungkan yang mau ini kan itu sehingga taruh di pengarah semuanya ke apa ke Fauzi Hasan, ke Suber dan lain ke apa Ahmad Suber dan lain sebagainya ke Nasi. Beliau pengarah ya termasuk ke Imam ini yang pengalaman di panitia Pak Ilas. Nah, termasuk Imam, mungkin kita mau memasukkan ini Hoiri Zama itu masuk ini gabung di Zoom meeting ini. Mungkin dijadikan apa gitu ya nanti di situ. Ya di saya kira di OC itu. Di OC. Kalau perlu ketua OC ya Hoiri itu. Entah? Ketua OC-nya Hoiri. Kenapa? Ketua OC-nya Hoiri, ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Siapa? Hoiri Zama. Ya, itu bagus ya. Jadikan ketua OC. Iya, ketua. Bagus nih kawan. Baru di bawahnya sangat bagus. Dari Kepang, dari dari mana? Dari Temanggan, dari ya gitu. Ya. Dari Ibnu Khalil itu yang senior di bawahnya Khairi itu. Ini Khairi ikut ya? Ada Khairi. Khairi Zama ikut.
di Zoom meeting ini ikut. Ada ya, Pak Rizama? Ya sudah, lah deklarasikan aja dia ketua panitia deklarasi. Ya, ada Pak Nanti Rizama di situ. Ada Pak Rizama, ada. Ketua Menteri pengarahnya Sarip Man itu. Maki. Hah? Ketua pengarah itu Man Maki karena sekaligus ketua NU, jadi enak. Ya. Ketua apa? Ketua pengarah, Ketua ketua pengarah. ketua SC. SC-nya itu Kemaki Ya, Nasir. Mungkin Nasir. Ketua OC-nya Khairi Zama, itu sudah bagus. Kan yang lain seperti Nasih, Ahmad Zubair itu di SC semua, Fauzi. Ya, Dan SC. ketuanya Man Maki, jadi enak. Ya. Ketua OC-nya nanti ambil dari Khairi Zama. Khairi Zama, nanti yang Khairi. lain ya, sekretarisnya siapa dan lain sebagainya. Pengalaman yang Ya. kemarin di Sekretarisnya dari Nawacita itu, Kepang itu. ya di Kepang Sekretarisnya Ustaz Usman. dari Al-Falah itu. Kepang, Ya, dari Kepang. Kepang. Tadi yang disebut itu. Wakil-wakil dan lain sebagainya. Ya, insyaallah. Kemudian divisi Nanti ya. ini kan harus segera 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 selesai susunan penitia itu. Iya, tentunya. Iya. Nah, makanya detaileringnya nanti bisa ke Imam, ke Ali, ya dan saya dan beberapa orang menyusun gitu loh. Iya. Apa besok Ya. jam Silakan. berapa? Ikut malam tapi Iya. awal, jangan malam-malam. Tapi awal, Besok jangan malam, Iya, ya. jangan malam-malam. Jam 8. Kira-kira kapan? Hari terawih. Sambil disusun, sekarang nyusun, besok nyusun, kita ketemu lagi kapan? Besok malam. Hah? Jam 8. Besok malam. Besok Jam malam. 8. Iya. Jam 8. Jam 8 malam. WIB. Ba'da tarawih. WIB setelah tarawih. Berarti jam 9 Kaltim. Oh ya, jam 9 Kaltim. Jadi ya sampean susun, Pak Imam susun, Man Syafiq nyusun ya. Ya. Apa kira-kira Ya, dari apa kira-kira yang dibutuhkan di seksi-seksi itu apa saja, divisi apa Ya, saja ya. yang dibutuhkan di Ya, kegiatan oke. deklarasi ini. Dan Ya. tolong komunikasikan ke Imron, ke Hasbullah, ke Usman Turos kaitannya dengan tanggal Ya, ini. siap. Saya inginnya tanggal itu memang 12 Syawal, yaitu ba'da duhur atau menjelang asar tidak apa-apa gitu. Ya sehingga bisa Ya, nyambung ya. dengan Oke. apa namanya Aman, Nika. dengan haul Oke. gitu. Ya. Ya. Pohon oke. Sip. Gimana? Sudah. Ketemu besok ya? Ya. Lah tutup Oke. makai. Pohon. Hah? Tutup. Tutup acara nih kan. Mau wal asri. Oke. Kita tutup dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sampai besok malam jam 8 WIB, jam 9 WITA. Insyaallah. Lewat Zoom meeting juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.